Halo semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang permainan yang kami kembangkan dengan saya Caleb Budiwan dan teman saya Marvel. Nah, permainan yang kami kembangkan ini bernama Unstable Brick yang berjenis konstruksi. Kita bisa lihat di sini posternya. Apakah Anda bosan dengan game block yang lama? Kita menawarkan yang baru yaitu Unstable Brick. Nah, filosofinya adalah dikarenakan zaman sekarang sudah banyak sekali game digital. Nah, itu berimbas kepada game-game fisik yang semakin kita jarang temui. Sepertinya kayak catur, ular tangga itu semakin jarang kita temui. Apalagi game balok seperti ini, Unstable Brick ini. Makanya kita kembangkan game ini untuk membangkitkan kembali game-game fisik yang tentu saja akan meningkatkan kebersamaan. Tidak seperti zaman sekarang, karena game mobile itu meningkatkan individualitas setiap individu. Nah, makanya kita kembangkan game ini. Nah, tujuannya seperti yang sudah saya singgung tadi di awal, yaitu meningkatkan kebersamaan antar teman ataupun keluarga. Karena Unstable Break ini sendiri dimainkan 2 orang atau lebih, bisa dengan keluarga, teman, dan yang lain-lain. Nah, tujuan kedua adalah melatih konsentrasi. Melatih konsentrasi karena apa? Nah, ini menyinggung ke poin ketiga, yaitu menjaga keseimbangan. Jadi kita berkonsentrasi untuk bagaimana supaya balok ini tidak jatuh dari papannya. Nah, kelengkapan dari permainan Unstable Brick ini tuh apa aja sih? Yang pertama, pastinya ada balok untuk yang ditempatkan di atas papan. Yang kedua, kartu untuk menentukan balok mana yang akan ditaruh atau ada perintah-perintah lainnya. Yang ketiga adalah pastinya tongkat untuk naruh baloknya tersebut. Nah, detail kelengkapan permainannya seperti ini. Di dalam paket pembelian akan diberikan 2 tongkat. Ini warnanya contohnya seperti merah dan kuning. Nah, seperangkat balok dan seperangkat kartu yang kita sesuaikan dengan bentuk balok yang kita miliki. Nah, selain kartu balok-balok tersebut, kita juga menyediakan 2 kartu perintah, yaitu stop dan namanya itu push balok, alias kalau misalnya salah satu pemain dari yang mengambil kartu tersebut mendapatkan push balok ini, maka boleh meletakkan kembali baloknya ke tempatnya. Jadi tidak usah taruh di atas papan. Nah, untuk stop, ya berarti dia tidak perlu mengambil balok yang tersedia. Jadi kayak di skip turn-nya dia. Nah, aturan bermainnya tadi saya sudah sempat jelaskan sedikit di awal, yaitu menaruh balok di atas papan. Nah, untuk detailnya seperti ini. Jadi permainan ini minimal memiliki 2 pemain. Kalau misalnya ingin bertim, itu kami sarankan genap, yaitu hingga 10 atau bisa lebih sebenarnya. Tapi kami batasi hingga 10, dikarenakan kesulitan dan lain sebagainya. Nah, setiap tim akan memiliki 1 tongkat, yang seperti yang saya tunjukkan tadi, ada merah dan kuning, masing-masing tim akan mendapatkan 1 untuk menempatkan balok tersebut. Nah, jadi masing-masing tim akan diwakilkan oleh 1 pemain pertama, dan mereka akan melakukan switch, terserah mau switch Indonesia ataupun Jepang, itu gunting batu kertas, untuk menentukan yang kalah untuk mengambil kartu yang tadi saya sebutkan, yang menentukan balok mana yang akan ditaruh di atas papan. Jika pemain sudah meletakkan balok tersebut di atas papan, maka dia harus berganti pemain yang berada di timnya. Jadi tidak boleh main terus atau harus bergantian seperti itu. Nah, selama permainan kita boleh mengganggu, namun bukan fisik ya. Nah, mengganggu gimana sih? Mengganggu konsentrasi lawan dengan cara contohnya melemparkan cerita lucu sehingga musuh tertawa dan bisa saja menjatuhkan balok-balok yang sudah disusun tersebut. Permainan akan terus berlanjut hingga salah satu tim atau pemain menjatuhkan balok yang berada di atas tongkat papan. Nah, untuk penempatan baloknya ada aturan khusus, yaitu hanya boleh 3 yang berada di papan ini. Maksudnya 3, yaitu yang boleh menempel di papan ini 3, dan sisanya
akan naik ke atas. Diletakkannya bebas, bagaimana mau berdiri ataupun tiduran seperti ini, dan terserah, yang penting hanya 3 yang boleh menempel dan sisanya ke atas. Nah, jatuhnya tuh gimana sih, Kak? Nah, sebenarnya tuh seperti ini. Nah, ini kan kita bisa lihat sendiri dan akhirnya bisa terjatuh kalau semakin tinggi. Nah, kan menyinggung ke yang tujuan tadi, yaitu menjaga keseimbangan. Nah, ini adalah simulasi permainan yang kita sediakan supaya kita ada gambaran bagaimana cara memainkannya. Jago baca pikiran. Nah, udah 3 itu loh. Jago kan? Jago. Nggak ada aturan ya, kalau memanjang harusnya dibuat berdiri. Gimana kalau biar cepet kalahnya. Kalau kemarin kita aturannya cuma 1 balok yang boleh di atas, tapi baru 3 aja udah jatuh. Jadi kita buat 3 lah. Semangat nih. Kita main wawancara. Oh yang kalah lu aku. Ya, emang sejak awal yang kalah. Nah, kalau gimana? Itu bukan bener kok. Ada orang tipe kalah loh. Caca gue lo. Ya, jatuh lagi. Bentar lagi jatuh bentar lagi. Nangis. Nangis. Yes. Skip kita. Kok ungu? Biru. Tadi biru ya. Tangannya elek. Kamu sing nentu ke mana? Enggak pas dipindah. Kamu pakai RGB sih. Iya. Protes toh kamu sama yang main. Goblok ya. Nah, seperti yang kita lihat tadi, kan kita bisa melemparkan jokes-jokes lucu, kayak misalnya tremor-tremor gitu, supaya konsentrasi lawan bisa jatuh. Nah, dan kita lihat tadi kalau misalkan kalah terus menaruh balok, nah itu diharuskan diberikan kepada temannya, teman satu tim, supaya melanjutkan permainannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Marvel. Oke, selanjutnya adalah target market yang dituju. Target marketnya bisa dimainkan oleh anak-anak hingga dewasa, otomatis bisa dimainkan oleh semua kalangan. Kenapa dianggap seperti itu? Karena seperti yang sudah dilihat bahwa permainan ini sangat simpel ya, hanya memainkan keseimbangan dan menaruh balok sedemikian serupa sehingga balok tersebut tidak jatuh. Jadi itu sangat simpel dan dari anak-anak hingga dewasa pun pasti bisa memainkannya. Lalu kelebihannya, yang pertama adalah permainan ini sangat cocok dimainkan bersama keluarga dan kerabat. Seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang tadi ya, bahwa zaman-zaman seperti sekarang ini semakin banyak game-game mobile di HP, konsol atau apapun itu yang sekiranya membuat permainan fisik itu semakin berkurang dan tidak diminati. Sehingga dengan adanya permainan baru ini akan sangat cocok dimainkan jika kita sedang bersama keluarga atau dengan kerabat, sehingga tidak hanya bermain handphone sendiri-sendiri, tapi bisa berbagi kesenangan bersama keluarga dan kerabat dengan memainkan game ini. Kemudian yang kedua adalah peraturan yang sederhana. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa sangat simpel, hanya menjaga keseimbangan dengan menaruh balok-balok yang ada sedemikian rupa sehingga balok tersebut tidak jatuh di papan pegangan tadi. Lalu yang ketiga adalah cat aman untuk anak-anak. Nah, kan ada tuh beberapa cat-cat yang sekiranya berbahaya untuk anak-anak, karena kan anak-anak juga pasti banyak ingin tahunya lah
dan bisa melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Tapi untuk cat yang digunakan di alat-alat yang kami buat ini sudah dipastikan catnya aman untuk anak-anak. Lalu nomor 4 dan nomor 5 ini berhubungan ya, mengurangi limbah plastik dan menggunakan kayu sisa produksi furniture yang membuat ramah lingkungan. Balok-balok yang kita gunakan ini menggunakan kayu sisa produksi furniture, bukan dari plastik, sehingga otomatis mengurangi limbah plastik dan otomatis pula membuat ramah lingkungan karena menggunakan kayu sisa produksi furniture. Nah, sekarang adalah perkiraan harga dan keuntungannya. Untuk baloknya sendiri diperkirakan membutuhkan dana sekitar 70.000 kurang lebih. Kemudian untuk kartunya sendiri kurang lebih 35.000 dan ini juga belum termasuk untuk biaya pembuatan tongkat untuk menyangga balok-balok yang disusun tersebut. Sehingga perkirakan harga yang akan digunakan adalah hingga 250.000 karena seperti yang sudah dibilang tadi, permainan ini menggunakan balok kayu asli dan bukan dari plastik. Sehingga perkiraan keuntungan dari setiap penjualan adalah 100.000. Jadi bagi investor yang sekiranya mau bekerjasama dengan kami untuk membuat game ini menjadi lebih kenal di banyak orang dan bisa terjual dan bisa dimainkan oleh banyak orang pula, kami akan bisa untuk menekan biaya produksinya sehingga keuntungan yang didapat juga lebih banyak. Seperti itu. Ya, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dan penjelasan kami tentang unstable brick. Kiranya kita dapat ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.